ucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah online tanggal 13 Desember tahun 2020. Kita akan siapkan hati kita dengan masuk saat teduh pribadi. Seruan berbakti kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur ke-150 ayat 3 sampai 6. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian dari NP nomor 60. Kabarkan dari gunung. Kita akan pujikan bait pertama dan bait kedua saja. Yeah.
Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Semalam kami boleh beristirahat dengan tenang, boleh beristirahat Tuhan dengan damai. Tuhan, saat ini kami rindu Bapa untuk masuk ke hadirat-Mu Bapa. Kami rindu memuji nama-Mu dan kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami, apabila mereka ada yang sakit, mari Bapa Kau kuatkan, Kau sembuhkan. Bagi mereka yang lemah iman, Tuhan Yesus hiburkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menaikkan pujian tema pada bulan ini diambil dari MP nomor 59. Hai dunia bersukalah. Kita akan angkat semua bait. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat yang keempat. Sebelum kita akan bersama-sama berdoa syafaat, mari jemaat yang terkasih, kita akan menyiapkan dengan satu pujian, Allah Peduli. Banyak
Bapak Ibu Jemaat GBI Cikarang, mari saat ini kita berdoa syafaat bersama. Saya akan memimpin. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada minggu pagi hari ini. Kami semua boleh berkumpul, berbakti bersama di tempat ini, dan kami saat ini hendak berdoa syafaat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sejauh ini selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintahan kami boleh tetap eksis, boleh tetap berfungsi normal, memimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau lindungi Presiden kami Joko Widodo. Engkau bantu seluruh menteri yang bekerja di bawah beliau untuk bisa menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Dan agar mereka bisa bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19 segera masuk ke Indonesia dalam jumlah yang cukup, agar bangsa dan negara kami boleh segera terbebas dari masalah pandemi COVID-19 ini. Dan perekonomian negara Indonesia boleh segera pulih dari keterpurukan yang hampir 1 tahun berjalan ini, telah membuat begitu banyak masalah di segala sendi kehidupan. Kami berdoa juga Tuhan agar selama masa pandemi COVID-19 ini, para pemimpin GGBI, baik yang di pusat maupun yang di BPD, dapat berfungsi normal, membimbing dan mengarahkan seluruh jemaat Gereja Baptis se-Indonesia untuk bisa beribadah dengan baik, bisa menebarkan ketentraman, bisa menebarkan pengayoman, tidak menimbulkan keresahan, sehingga seluruh jemaat Baptis yang ada di Indonesia boleh terus beribadah dengan setia, terlepas apapun situasi yang terjadi dan dihadapinya. Kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Yakobus Wuryanto dan keluarga, Pendeta Abdul Amin Kohar dan keluarga. Kami doakan mereka semua untuk kesehatan dan yang terbaik bagi keluarga mereka. Kami doakan juga seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang, dimanapun mereka beraktivitas dan berada. Kami harapkan semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang boleh tetap sehat, boleh terus beraktivitas dengan segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Hari lepas hari boleh kami lewati dengan sukacita, karena ada perlindungan dan penyertaan Allah di dalam keseharian kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk jemaat-jemaat di cabang Gereja Baptis Indonesia Cikarang yang ada di SP3 Bulungan, Kalimantan Utara, dan di Purworejo, Jawa Tengah. Kami doakan kedua jemaat di 2 lokasi ini. Kami menyadari meskipun mereka terpisah dari kami oleh jarak dan waktu, tapi kami punya perhatian dan atensi yang sama terhadap mereka, terhadap kemaslahatan mereka, kesehatan mereka, dan kesejahteraan mereka. Kami doakan yang terbaik bagi seluruh jemaat di sana dan seluruh gembala sidang yang memimpin di sana. Baik Pendeta Randy dan Bapak Daniel Wicaksana beserta seluruh keluarganya, kami doakan yang terbaik. Beri mereka kesehatan dan perlindungan-Mu ya Tuhan, sama seperti yang Kau berikan kepada kami Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang sini. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan dan percayakan bagi kami semua. Kami mohonkan perlindungan-Mu Tuhan untuk seminggu yang akan datang, agar kami boleh melewati dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sama Tuhan, kami hendak ucapkan untuk jemaat yang minggu ini mungkin berulang tahun. Kami doakan yang terbaik bagi mereka, agar ada umur panjang, kesehatan, dan kesejahteraan selalu beserta dengan kehidupan mereka hari lepas hari. Dan bagi jemaat-jemaat yang punya permasalahan dengan pekerjaannya, dengan usahanya,
Tuhan tolong bantu dan sertai mereka semua masing-masing. Engkau yang tahu segala masalah, segala tantangan yang mungkin mereka hadapi. Tolong tilik mereka Tuhan, satu persatu, agar mereka tidak undur, agar semangat mereka tidak kendor, agar daya juang mereka terus tinggi, ada terus kesetiaan dan iman kepada firman Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan tolong ulur tangan. Kau bantu mereka agar kesehatan mereka segera pulih, mereka boleh disembuhkan dan dapat beraktivitas segera. Terima kasih Tuhan. Demikian doa syafaat kami pada hari ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan. Tetapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Doa dan saat persembahan akan dipimpin oleh salah seorang jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih penyertaan-Mu hari ini yang sudah kami lalui, berkat-berkat yang juga Tuhan sudah berikan kepada kami boleh menikmati. Terima kasih Bapa, dan kami juga akan memberikan persembahan perpuluhan kami. Tuhan berkati kami semua dalam pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat, kita akan menaikkan doksologi kita, diambil dari NP 359. Berkati persembahanku. Sidang jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Firman yang Memberi Hidup. Tapi sebelumnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Firman Tuhan ku dengar. Kita akan pujikan 3 kali. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat yang berjudul Firman yang Memberi Hidup. Tapi baiklah kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dan pimpinan yang daripada Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah kami yang hidup, kami minta pertolongan dan pimpinan yang daripada Roh Kudus, agar kami bisa mengerti, mendapatkan sesuatu yang membangun hidup kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, biarlah firman tertanam di dalam hati kami, memberikan hidup, semangat yang baru di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.
Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita mau jujur sebenarnya, atau mau meneliti, atau mau melihat dengan hati nurani, atau mata rohani kita, sebenarnya kita bisa melihat bahwa di sekitar kita ini ada banyak sekali orang-orang yang sepertinya berbahagia. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, sepertinya. Tetapi siapa yang tahu bahwa hatinya penuh dengan kesedihan, hatinya penuh dengan kepedihan. Ada banyak orang yang ceria, kemana-mana itu menjadi keceriaan ya, dia ceria di mana-mana. Tetapi siapa yang tahu bahwa sebenarnya di dalam hatinya ini ada sebuah kesepian. Saudara, kita juga mungkin bisa melihat bahwa ada banyak orang yang sepertinya enjoy dan penuh dengan semangat, memberi semangat, penuh dengan, kalau orang berada di dekatnya dia itu seperti semangat, powerful, semangatnya luar biasa. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia menyimpan barangkali ada satu hal yang kurang di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidupnya. Dia merasa putus asa. Dia merasa tak berpengharapan di dalam hal tertentu, di balik semangat yang ia tunjukkan. Ibu, bapak, dan saudara, sebenarnya ada banyak orang yang seperti ini di sekitar kita. Ada banyak orang yang tidak berpengharapan. Ada banyak orang-orang yang putus asa. Ada banyak orang yang jiwanya terkurung, terbelenggu, ketakutan oleh apapun. Yang terpenjara oleh apapun, oleh hubungan, yang terpenjara oleh sesuatu yang memenjarakan jiwanya, yang terikat oleh segala sesuatu yang mengikat jiwanya. Ada banyak orang yang jatuh jiwanya dan tidak bisa bangkit kembali. Itu ada di sekitar kita. Dan bukan tidak mungkin bahwa itu adalah kita, atau saya, atau saudara sekalian. Bukan tidak mungkin itu ada di tengah-tengah kita. Bukan tidak mungkin itu adalah orang tua kita. Bukan tidak mungkin itu adalah anak kita. Bukan tidak mungkin itu adalah kakak kita, adik kita. Bukan tidak mungkin itu adalah suami kita. Bukan tidak mungkin itu adalah istri kita. Sepertinya mereka berbahagia, sepertinya mereka sukacita, sepertinya mereka girang, penuh semangat. Tapi siapa yang tahu bahwa di dalam hatinya ada beban yang tidak pernah ia bisa selesaikan. Saudaraku sekalian, ada banyak orang di dunia ini membutuhkan Yesus. Ada banyak orang di sekitar kita ini sebenarnya mereka membutuhkan firman yang memberi hidup. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yesus adalah firman hidup kekal. Firman yang memberikan semangat. Firman yang membangkitkan orang dari kematian. Firman yang memberi hidup. Dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi kehidupan yang diberikan oleh Yesus itu adalah hidup yang kekal. Kalau saudara perhatikan dalam ayat ini, ayat 4, dalam Dia
ada hidup, dan hidup ini adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, berarti Yesus ini adalah sumber hidup. Di dalam Yesus berarti ada sumber hidup. Dan hidup di sini, kalau dalam bahasa Yunani ini, ada dua hal ya, yaitu bios dan zoe. Hidup yang dipakai dalam bahasa Yunani, bios dan zoe. Bios, biologi. Kalau saudara pernah dengar waktu sekolah ada pelajaran biologi, yaitu kehidupan yang bisa saudara lihat secara fisik, secara jasmani ini hidup secara biologi. Tapi ada satu kehidupan lagi dalam bahasa Yunani, itu adalah zoe. Zoe itu adalah kehidupan yang rohani. Ya, bedanya zoe dan bios adalah, kalau zoe itu kehidupan rohani, sifatnya kekal, selama-lamanya, hidup yang selama-lamanya. Karena kekal ya, kekal itu berarti selama-lamanya, nggak ada matinya. Bios ada umurnya, ada lifetime-nya, ada waktunya, ada jenjangnya. Bisa 20 tahun, bisa 40, 50, bisa 100, bisa 200 tahun. Itu bios. Tetapi ada batasnya, ada umurnya. Tuh. Yang kedua yang membedakan adalah bios itu makanannya berbeda. Makanannya nasi, jagung, ubi, singkong, kentang, ya, itu makanan jasmani. Tetapi zoe atau hidup yang kekal itu makanannya berbeda. Yesus pernah berkata apa? Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan bagi zoe, bagi hidup yang kekal yang ada dalam diri manusia ini, ya, adalah firman Allah. Ibu, bapak, dan saudara, yang dipakai di dalam ayat ini, dalam Dia ada hidup, itu bukan bios, saudara. Tetapi kata atau istilah yang dipakai dalam kalimat ini adalah zoe, yaitu apa? Hidup rohani, hidup yang kekal. Jadi bisa diartikan di sini bahwa Yesus adalah firman sumber hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah apa? Firman yang memberi zoe, hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Yesus adalah sumber hidup kekal. Itu sebabnya di dalam Yohanes dijelaskan banyak sekali tentang hidup kekal, hidup kekal. Dan kita bisa melihat di dalam Yohanes salah satu contohnya pasal 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang mengatakan adalah Yesus. Dijelaskan ya dalam Injil Yohanes ini tentang Yesus adalah sumber hidup. Dikatakan lagi bahwa Dia adalah roti hidup, air hidup. Barang siapa yang makan dan minum yang daripadanya, ia tidak akan lapar lagi, ia tidak akan haus lagi.
Dia adalah sumber hidup kekal. Tidak ada satupun saudara-saudara di bawah kolong langit ini yang bisa menjadi sumber hidup. Tidak ada satu nama apapun di bawah kolong langit ini yang pernah ada sejak Adam sampai dengan dunia ini berakhir yang olehnya bisa mendapatkan sebuah kehidupan seperti zoe-nya, seperti hidup kekalnya Yesus. Tidak ada satu pribadi pun yang pernah ada yang bisa memberikan hidup seperti yang diberikan oleh Yesus yang kita sembah hari ini. Itu sebabnya dia berani mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa hidup mengalami sebuah kehidupan yang kekal kalau tidak berada di dalam firman yang hidup. Saudaraku sekalian, anugerah Tuhan di dalam dunia kekristenan kita mengenal dua hal, yaitu anugerah yang bersifat umum dan anugerah yang bersifat khusus. Anugerah umum ini diberikan kepada siapapun juga, tidak peduli ia jahat atau baik, tidak peduli dia menolak Tuhan, menolak adanya Tuhan, menolak adanya eksistensi Tuhan, ataupun dia percaya Tuhan, tetap saja diberikan Tuhan. Anugerah umum ini matahari misalkan. Sinar matahari tidak diberikan hanya kepada orang-orang percaya saja, tetapi diberikan kepada semua orang. Sinar matahari tidak hanya diberikan kepada orang yang berbudi baik saja, tetapi diberikan kepada orang yang jahat, perampok, orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, sekalipun tetap bisa merasakan sinar matahari itu sampai berlimpah-limpah. Dia mau jemuran dari pagi sampai sore, itu diberikan. Tuhan nggak pilih-pilih, oh kamu jahat, kamu nggak percaya adanya aku kok, kamu minta matahariku. Kalau gitu tak tutupin aja. Tidak ya, Tuhan tidak seperti itu. Itu namanya anugerah umum. Hujan, bulan, bintang, dunia ini itu diberikan secara cuma-cuma. Itulah anugerah Tuhan untuk kehidupan bios kita, untuk kehidupan bio kita, jasmani kita. Tuhan berikan kepada semua orang, yang jahat, yang baik, yang percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus, yang ateis ataupun yang monoteis, yang percaya Tuhan. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, diberikan anugerah ini. Tetapi untuk anugerah yang spesial, istimewa atau khusus ini, yaitu zoe tadi, hidup yang kekal ini, hanya diberikan oleh Yesus, melalui Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan anugerah khusus ini hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan hidup kekal ini, anugerah hidup kekal yang tidak mungkin bisa didapatkan dari apapun juga ini, hanya kepada orang-orang yang percaya. Itulah bedanya bios dan zoe. Saudaraku sekalian, Yesus Kristus adalah sumber hidup kekal. Yesus Kristus yang kedua adalah firman yang memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-33, barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar lagi. Roti yang memberikan satu kehidupan kekal. Siapakah roti hidup itu? Roti hidup adalah
Yesus Kristus. Tahukah saudaraku sekalian, bahwa banyak orang yang sebenarnya mati meskipun mereka kelihatannya hidup. Banyak orang yang hidup meskipun mereka sudah mati. Banyak orang yang mengalami bios, hidup biologi secara bios, secara jasmani, tetapi zoe-nya tidak ada di dalam mereka, tetapi hidup kekal tidak ada dalam mereka. Banyak orang yang mengalami seperti ini di sekitar kita, dan itu hanya bisa dihidupkan oleh siapa? Oleh firman yang hidup, firman hidup kekal, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang memberi hidup. Oleh karena itu, berita tentang hidup kekal ini harus atau mesti diberitakan kepada semua orang. Di sekitar kita, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali tentang berita-berita. Kita bisa melihat ada berita hoax yang membuat orang tersesat, bingung. Kita bisa mendengar, setiap hari kita bisa melihat atau mendengar, membaca sebuah berita buruk yang membuat kita takut. Misalkan corona semakin hari semakin banyak. Hari ini mungkin ada 5.000 orang. Saudara, berita itu begitu membuat kita ketakutan, mencekam. Apalagi di awal-awal pandemik. Saudara, baru 2 orang diumumkan oleh Presiden Jokowi di negeri kita ini ada yang terjangkit virus corona. Itu membuat kita ini ketakutan. Sehingga pada waktu itu langsung langka semua. Masker langka, hand sanitizer langka, semuanya langka. Karena ketakutan. Ada berita lagi yang lain, yaitu berita tentang kejahatan. Sekitar kita mungkin kita mendengar sebuah berita tentang perampokan di sana, perampokan di sini. Model kejahatan sekarang sudah semakin maju, semakin modern, semakin luar biasa perkembangan kejahatan sekarang ini. Kita harus overprotective, harus hati-hati, semakin hati-hati. Itu berita-berita yang bisa kita dengar. Atau bahkan, saudara, ada berita yang betul-betul objektif menurut dokter, bahwa engkau terkena kanker stadium 4 dan hidupmu tinggal 6 bulan lagi, tinggal menghitung bulan. Itu adalah berita yang objektif secara medis diberitakan kepada kita. Saudara, berita-berita seperti itu, ya, kalau kita terima dengan polos-polosan saja, kita tidak saring, itu akan mencengkeram jiwa kita, akan membuat kita tidak ngapa-ngapain, akan membuat kita terkurung, akan membuat kita kerdil, akan membuat kita takut, akan membuat kita tidak tumbuh, akan membuat kita mati bahkan. Karena itu adalah berita-berita yang bersifat destruktif, yang merobohkan sesuatu yang baik, menghancurkan sesuatu yang baik, bangunan yang baik di dalam jiwa kita. Saudaraku sekalian, tapi saya ingin menyampaikan satu berita yang memberi hidup, yaitu berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berita tentang Yesus Kristus, berita tentang firman hidup yang kekal ini adalah berita yang menyelamatkan orang.
adalah berita yang luar biasa yang memberikan hidup yang kekal. Dia jauh lebih hebat, lebih berharga daripada berita-berita buruk di sekitar kita. Yusuf Roni percaya kepada Yesus, lalu menjadi seorang hamba Tuhan oleh karena dia membaca, mendengar firman Tuhan Alkitab. Paulus percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena apa? Mendengar firman yang langsung daripada Yesus sendiri. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, Sakeus, Matius, perempuan-perempuan Samaria, Simeon, dan lain sebagainya di dalam Alkitab ini, mereka percaya berbalik daripada yang jahat, mempunyai satu pengharapan kembali di dalam Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh berarti kembali. Karena apa? Karena firman yang hidup menghampiri mereka. Karena firman yang hidup datang memeluk mereka. Karena firman yang hidup datang dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam jiwa mereka, sehingga mereka apa? Dipulihkan kembali. Itulah firman yang memberi hidup. Saudaraku sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, maukah kita mengalami sebuah pemulihan dalam hidup ini, dari kematian, dari keputusasaan, dari tidak ada pengharapan, dari ketakutan, dari ancaman, dari kehancuran? Sumbernya hanya satu, yaitu mendekat kepada firman yang memberi hidup kepada saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Datang kepada Tuhan. Tuhan bukanlah seorang sahabat yang hanya bisa menyalahkan di saat kita jatuh. Tuhan bukanlah seorang teman yang meninggalkan kita di saat kehancuran ada untuk kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang memberikan pertolongan, yang memberikan waktu 24 jam setiap hari untuk saudara dan saya. Online terus. Kita mau datang kapan saja, tidak harus pagi-pagi buta, tidak harus fajar menyingsing, tidak harus jam 12 malam, tidak harus jam 3 sore. Kapanpun, dimanapun, momentum ketika saudara merasa ingin dekat dengan Tuhan, Dia berkenan menerima saudara. Asal kita mau datang bersujud dan sungguh-sungguh hati ingin datang kepada Tuhan, Dia menerima kita. Dan Dia akan memulihkan kita. Dia memberikan satu kehidupan yang baru. Dia memulihkan kita. Berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang memberikan hidup yang kekal itu bagi siapapun yang menerimanya, yang mau menerimanya. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya anugerah yang secara khusus ini pun
tidak secara eksklusif diberitakan hanya kepada orang-orang pilihan saja, tetapi di dalam perumpamaan Yesus, anugerah khusus, keselamatan itu diberitakan untuk semua orang, disebar. Keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, Mesias sudah datang, yang percaya kepadanya tidak binasa, akan memperoleh hidup kekal, itu diberitakan kepada semua orang. Tetapi hanya orang-orang yang menerimanya, yang mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan itu. Ini kan seperti hujan, Tuhan ngasih hujan, Tuhan nggak pilih-pilih lah ya, hujan itu untuk siapapun juga diberitakan semuanya, diberikan semuanya. Tetapi yang bisa menikmati air hujan itu kan bagi orang-orang yang menyediakan diri. Mungkin tangannya disiapkan, atau mungkin dia ngambil ember, disiapkan ember untuk apa? Untuk hujan. Atau dia kalau di dalam sawah itu yang menyiapkan sebuah tempat, membendung dan lain sebagainya, itu yang menerima anugerah Tuhan. Kalau orang itu tak acuh terhadap anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, ya Tuhan mau gimana lagi, saudara? Bukan salah Tuhan, tetapi salahmu sendiri, salah orang itu sendiri. Kenapa tidak mau menerima anugerah Tuhan? Yesus Tuhan itu kurang apanya? Kurang inisiatifnya apa? Ya sudah turunkan berbagai macam nabi-nabi dalam sejarah umat manusia. Dia berikan rasul-rasul untuk memberitakan firman melalui Yesus Kristus. Dia beritakan firman keselamatan Yesus Kristus melalui hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para evangelis, para pekabar-pekabar, para siapapun juga hamba-hamba Tuhan. Dia memberitakan firman-Nya melalui berbagai macam media-media, apalagi sekarang ini. Kurang berinisiatifnya apa Tuhan? Ini menunjukkan bahwa Tuhan dalam berbagai zaman menginginkan keselamatan itu untuk semua orang. Tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya dan tidak menerima Dia, menerima anugerahnya, yang acuh terhadap keselamatan yang daripada Tuhan, mereka tidak menerimanya. Tetapi bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia akan memperoleh anugerah keselamatan itu, hidup yang kekal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun di antara kita yang saat ini merasa tidak ada pengharapan, merasa ada keputusasaan yang luar biasa, merasa mati di tengah-tengah kehidupan, merasa jauh daripada kebaikan-kebaikan. Saya rindu Bapak, Ibu, dan Saudara menengadahkan tangan saudara, menyiapkan hati saudara sebagai bejana untuk menerima kasih karunia yang daripada Tuhan, menanti-nantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Saya percaya pemulihan akan terjadi di dalam hidup kita. Pemulihan, proses Tuhan akan kita rasakan. Tuhan akan mengisi celah kosong di dalam hidup saudara dan saya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memulihkan engkau. Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang baru, yang berpengharapan ketika kita mau datang kepada firman yang memberi hidup ini. Amin.
Bapa, inilah firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan. Biarkanlah hamba-Mu sendiri diberkati, dan kami semua yang mendengarkan firman ini boleh diberkati juga. Berkatilah kami semua Tuhan, dan pulihkan kami, hidupkanlah kami dengan firman-Mu. Sebab Engkaulah sumber hidup kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, mari jemaat yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan nyanyian pujian nomor 98, Firman Hidup Kekal. Kita akan angkat bait pertama dan bait kedua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang kami persembahkan hari ini, segala puji, hormat, persembahan kami, kiranya menjadikan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkenan apa yang kami berikan hari ini. Dan kiranya Engkau juga berkenan atas kehidupan seluruh umat-Mu di tempat ini. Dan berkatilah kami semua Tuhan, dengan kelimpahan surgawi yang ada padamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Mari jemaat, kita akan naikkan nyanyian penutup dari NP 363.
Silakan bersaat teduh pribadi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.